Jadi Bapak Ibu, sebelum sosialisasi itu sudah ada 9 lembaga yang mengajukan, semuanya salah. Oke, nah 9 itu ini pokoknya urut yang paling atas ini. Oke, rata-rata dari Bawean Ngapunten. Bawean. Kembalikan ke lembaga karena LPG-nya minus. LPG-nya minus selisih kas. Supaya tahu urutannya. Rekam jadi ya. RA turun monggo. Sing RA Dulu itu adalah LPG-nya Bapak Ibu. Nah, LPG bulan Juni kalau sudah 0 berarti sudah benar. Nah, 0 ini. Ini berarti sudah benar nih. LPG harus 0, harus 0 memang untuk pengerjaan rekam. Terus laporan rekamnya tahap 1, tahap 2 Laporan harus ada dan selesai yang kemarin. surat permohonan nih. Kalau lembaga sudah saya bagikan, insya Allah cepat sekarang. Ya, permohonan tanggal 30 Juli. Tanggalnya 30 Juli. Boleh di atasnya 30 Juli boleh, tapi kalau bisa ya ikuti aturan aja dari Kanwil. Ini sesuai contoh dari Kanwil Bapak Ibu. Nah, bulannya 7. Ada yang ditulis 30 Juli tapi bulan nomornya itu 08 atau Romawi 8. Salah nih. Jadi kalau tanggalnya 30 Juli otomatis nomornya Ya, juga tanggal dan nomor Juli. pada bulan biasanya kita lihat. Ada beberapa yang masih dibuat Agustus karena kan pelaksananya sekarang Agustus, tapi nggak dilihat kalau tanggalnya itu tanggal 30 Juli. Nah, B513 nih. Kalau bos Kalau B bos itu 513. B513. Kalau yang RA itu B514. Nih. Nah, nomor yang di bawah ini sesuai dengan PKS yang tahap 1. Nomor sesuai PKS tahap 1. PKS tahap 1. Nomornya menyesuaikan PKS tahap 1. Bos tahun anggaran 2026 tahap 2 sebesar 15.985.000 sesuai yang ada di tahap 2 ini. 15.985.000. Kalau sesuai dengan contoh yang saya berikan seperti ini. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan contoh saya itu nomor 5 dan 6 itu lebih panjang, lebih banyak kalimatnya. Ini sesuai contoh yang dikirimkan. Tapi biasanya saya nggak begitu memperhatikan itu. Tetap saya setujui kalau tanggal dan nomor suratnya benar, termasuk jumlah dananya. Oke, dan langsung saya setujui. Banyak sekali yang salah di SPTJB. SPTJB ini perlu diperhatikan. Bukti tahap satunya, ini untuk tahap satunya. Nama, nik, jabatan, alamat semuanya itu ya. Berdasarkan keputusan pejabat. Ketiga untuk bos 993 untuk bos. Oke. Bos MTS 993 nomornya tahun 2026. Kalau RA 992 tahun 2026. 513 bos dan nomor B514 itu RA nih, sama seperti di surat permohonan tadi nih, termasuk surat madrasahnya. Nah, jumlah dananya ini banyak sekali yang salah. Ini jumlah dana yang paling atas ini jumlah dana 1 tahun. 1 tahun, tapi banyak madrasah yang diisi tahap 2 semuanya. Jadi banyak yang ditolak itu gara-gara ini. SPTJM-nya itu dananya 1 tahun ya. 31.900 Bukan tahap 2-nya, bukan. Rp70.000. Kalau ini nggak ada A-nya nggak ada masalah. Ini nih. 31.970.000 rupiah. Tapi kalau uraiannya, nah, sampai dengan bulan Juni 2026 telah menerima bicara dana bantuan operasional tahun anggaran 2026
tahap ke-1 ini sudah sesuai contoh yang saya berikan ini. 15.985.000 sesuai nggih dengan tahap 2 nggih. 15 nggih benar. A dan B juga sama. C0 nomor 2 100% sudah sesuai. Tanggal 30 Juni. UJB tanggal 30 Juni bukan 30 Juli nggih. Tidak ada tanggalnya, sudah tertulis semua. Tapi tetap ada aja yang diganti 30 Juli itu ada. Iya. Nah, untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM ya itu ada tahap 2-nya di sini. Kalau nggak sesuai contoh yang ambil dari aplikasi itu nggak ada tahap 2-nya. Bedanya di situ. Oke, kalau ambil di aplikasi itu hanya anggaran 2026. Tapi kalau contoh dari saya dari Kamil itu ada tambahan tahap 2. Cuma itu aja bedanya. Tapi insya Allah tetap saya setujui. Yang penting tanggalnya 30 Juli. SPTJM surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggalnya 30 Juli. SPTJM mutlak tahap 2. Selanjutnya kwitansi. Nah, kwitansi. Saya menemukan beberapa permasalahan di copy paste dari tahap 1. Nomornya tidak diganti. Dianggap semuanya sama seperti tahap 1. Nomornya juga nggak diganti. Jadi nomornya itu tetap bulan 2, bulan Februari, saat usulan tahap 1. Jadi banyak yang saya tolak di sini. Kwitansi tahap 2 tetap nomor baru tahap 2 bulan Juli. Tanggal 30 Juli. Jadi nomornya Sesuaikan tanggal Romawi dan di bulan Juli. bulannya. Tapi banyak madrasah yang dibuat Februari karena copy paste dari tahap Ini kwitansi penerimaan untuk bulan Juli tahap 2. Nomornya nggak diganti. Nah ini tiganya kosong. Insya Allah verifikasinya cepat sekali. Nah untuk yang tahap 2 ini saya menggunakan trik yang sama seperti tahap 1. Jadi misalkan kalau ada salah satu dokumen tidak saya kembalikan ke lembaga, jadi hanya ditolak gitu aja, terus langsung diperbaiki oleh lembaga. Jadi nggak saya batalkan persetujuan, tidak. Jadi tetap walaupun ditolak tetap tak biarkan aja, tapi bisa diganti oleh madrasah. Kalau salah satu dari 4 dokumen ini ada yang salah, itu enggak saya kembalikan ke lembaga, tidak saya batalkan persetujuan. Tapi saya umumkan di WA grup, saya umumkan di WA grup operator. Jadi misalkan M-Infol Ulum ditolak, itu segera diperbaiki gitu aja. Jadi suruh pantau aja di grup operator, gitu. Di grup operator bukan di grup pengawas gitu. Kan sudah saya buatkan grup khusus operator bos. Jadi semua ngumpul di sana, nanti ada kendala-kendala bisa curhat di sana. Gitu. Jadi boten biar dibuka sendiri kan bisa. Kalau ditolak kan langsung dibuka. Jadi bisa langsung dihapus, diunduh lagi yang baru, sudah itu aja. Dibatalkan persetujuan itu nanti kalau aplikasinya error seperti dulu nanti ngajukannya susah lagi. Jadi kemarin tahap 1 kemarin kan semua sudah berhasil sesuai dengan rencana. Jadi sekarang tahap 2 juga saya gunakan hal yang sama seperti tahap 1. Jadi nggak pakai saya kembalikan ke lembaga. Jadi nggak pakai mengajukan lagi, tinggal upload yang salah gitu aja. Oke, jadi ini disetujui dokumen. Sudah selesai.